Kali dulu. Stres ya? Iya. Berarti hari ini yang kalian yang tidak masuk 2 orang, satu sakit sama satu izin. Ya. Ibu mengingatkan kembali ini adalah poin-poin kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Ada 6 poin. Yang pertama itu hadir di kelas tepat waktu, tertib, bertanggung jawab, mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan, dan tidak membuang sampah di sembarangan tempat. Seperti yang kalian sudah tempelkan di depan kelas ini juga kalian harus memperhatikan kesepakatan kelas yang telah kita buat bersama. Iya. Kalian perhatikan gambar yang ada di depan. Di depan ini gambar apa? Gambar apa? Memeriksa perasaan diri. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita masuk dengan hal pembelajaran, kita lihat dulu kita memeriksa perasaan diri. Di sini ibu ada tayangan tentang roda emosi. Biasanya kita dari rumah atau kita dari mana kita datang di sekolah, begitu juga ibu, kita punya banyak perasaan yang bermacam-macam. Iya, ibu tanyakan bagaimana perasaan kalian, apa yang kalian rasakan, siapa yang bisa menjelaskan buat ibu hari ini apa yang kalian rasakan, bagaimana perasaan kalian, ada tidak? Siapa yang menjelaskan buat ibu? Ya, Nehemia. Kalau Nehemia ada di gambar ini ada di posisi mana? Nehemia berada di posisi mana? Saya berada di posisi berwarna hijau terang, yaitu percaya, dan juga posisi gembira. Berarti hari ini Nehemia sangat gembira dan percaya. Kalau yang lain, siapa yang merasa senang hari ini? Ada tidak yang merasa senang? Oh, Tersi merasa senang. Kenapa Tersi? Tersi dia senang sekali hari ini. Ya, berarti hari ini ada yang senang, ada yang kesal, ada yang sangat percaya diri. Berbagai macam perasaan yang kalian bawa dari rumah untuk kita ketemu di dalam kelas ini dengan perasaan yang bermacam-macam. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu akan melakukan suatu teknik, yaitu namanya teknik stop. Teknik bagaimana kita merefleksikan, kita punya pemikiran supaya kita tenang dan jernih. Sekarang perhatikan, kalian duduk relax, kalian duduk relax. Ya, ini adalah penyadaran nafas, namanya teknik stop. Untuk menghilangkan kejenuhan, kalian punya kebosanan, kita akan melakukan refleksi sebentar. Kalian relax badan kalian, bikin dengan tangan kalian begini, relax, ya, relax. Duduknya jangan sandar di depan, di bangku, maju ke depan. Tidak boleh sandar, dibuat relax, tidak boleh sandar. Kakinya di bawah, kakinya injak lantai, ya. Tangannya taruh di atas paha, tangannya di paha, ya. Saya jangan pikirkan apapun, kita hentikan semua pekerjaan kita akan melakukan teknik stop. Tangan di paha, mulai tarik nafas yang dalam, hembuskan. Lagi, tarik nafas yang dalam, hembuskan. Jangan berpikir apapun, relax ya. Tarik nafas yang dalam,
juga sudah bersemangat. Oke, itu adalah teknik stop yang nanti setiap belajar kita untuk menghilangkan kejenuhan kita, berarti kita berhenti sesaat dari segala aktivitas kita dan kita melakukan teknik stop. Video yang tadi kalian amati, siapa yang bisa menjelaskan buat ibu apa yang ada di dalam tayangan video tadi? Bagaimana tuh Andi? Tradisi masyarakat yang berbeda-beda. Iya, terima kasih Andi. Menurut Andi, di dalam video tadi ada tradisi masyarakat yang berbeda-beda. Ada lagi yang lain? Selain Andi ada lagi yang lain? Iya, Dedemia, silahkan. Menurut video yang tadi sudah saya amati, saya menunjukkan bahwa video tadi menggambarkan tentang bagaimana bangsa kita ini, bangsa Indonesia memiliki beragam sekali adat istiadat budaya dan keberagaman seperti agama, budaya, dan juga tradisi, konten adat. Semuanya itu berbeda-beda dan mereka itu dipersatukan oleh semua kita itu Bhinneka Tunggal Ika. Itu walaupun kita berbeda dari segala macam suku dan bangsa, kita dipersatukan di dalam Bhinneka Tunggal Ika menjadi Indonesia. Baik sekali, jawabannya sangat baik. Kita mencoba untuk ada lagi yang lain mau tambah? Saya sih. Iya, silakan. Video tadi mendeskripsikan bahwa Indonesia mempunyai syarat atau suku, agama, ras dan golongan yang beragam-ragam dan terdapat di daerah masing-masing. Iya. Di beberapa provinsi di Indonesia. Kita beri aplaus untuk berkuliah. Ya, sekarang dari video yang tadi sudah ditonton, di dalam video itu ada berbagai macam keragaman yang ada di Indonesia tentang budaya bangsa Indonesia. Ada suku bangsa, keragaman, adat istiadat, pulau, itulah Indonesia. Ya, ini adalah kita punya tujuan pembelajaran. Dan kita di hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery UTMB serta menggunakan teknik pemeriksaan perasaan diri dan jurnal membuat diri, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam indeks Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, peserta didik dapat mendemonstrasikan faktor-faktor
membentuk dan menghambat integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini. Dengan beberapa materi yang ada di depan, beberapa gambar yang saya tayangkan di depan ini adalah materi kita pada saat ini. Siapa yang bisa jelaskan buat Ibu gambar-gambar apa saja yang ada di depan? Siapa yang mau menjelaskan? Iya, silakan Salman. Nama dia adalah ciri khas dari bangsa kita yaitu Indonesia. Ya, ini adalah ciri khas dari bangsa Indonesia. Selain mengingat minggu kemarin, sebelum Ibu masuk dengan pembelajaran hari ini, minggu kemarin Ibu sudah membagikan kalian punya kuesioner yang di situ kalian mengisi tentang pemetaan pola belajar siswa. Bagaimana kalian punya gaya belajar? Ibu lihat dari hasil kuesioner yang kalian isi. Di situ rata-rata punya gaya belajar, ada yang memilih secara visual, ada yang memilih secara audio, berarti lebih kebanyakan memilih secara visual. Itu membagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada 3 kelompok. Karena waktu sudah selesai berarti semua duduk semua sudah selesai dalam berdiskusi. Waktu kita sudah selesai untuk berdiskusi. Kembali ke tempat duduk seperti semula. Sebelum kalian diskusi, kalian sudah dari tadi belajar kan? Sebelum kalian presentasi, Ibu akan melakukan teknik stop lagi supaya jangan kalian bosan dan jangan kalian jenuh. Semuanya duduk relax. Ya, relax. Tangan-tangannya dibuat relax. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Hembuskan. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Hembuskan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau presentasi duluan? Dari 3 kelompok, siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 1, kelompok 2, siapa yang mau presentasi duluan? Oh iya, kelompok 3 mau presentasi duluan. Kelompok 3 disilahkan. Oke, ya. Dari yang tadi, Salman sudah merefleksikan diri Salman tentang pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Adakah yang lain yang mau refleksikan dia punya diri? Mungkin hal-hal baru apa yang kalian alami setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ada juga materi-materi yang kalian merasa sulit? Silahkan. Ya, silahkan. Yang saya rasakan setelah mempelajari materi, yaitu saya kurang paham di materi problematika, dan saya merasa senang karena sudah bisa berkolaborasi dengan teman dan bisa mendiskusikan materi tersebut. Ya, kita kasih aplaus untuk itu adalah perasaan refleksi yang kalian ungkapkan setelah mengikuti pelajaran di hari ini. Karena mengingat jam sudah selesai, pembelajaran kita akan berakhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, kesediaan siapa yang bersedia untuk memimpin doa di depan untuk mengakhiri pembelajaran? Ya, nantikan kita sudah mengambil pembelajaran kita hari ini. Kalian jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan, selalu memakai masker, sanitizer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Refleksi aksi nyata dari rencana menyusun pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional yang saya lakukan. Saya merasa bersemangat dan senang karena mendapat suatu pembelajaran yang luar biasa. Dengan harapan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional dapat berjalan dan terlaksana dengan baik pada saat proses pembelajaran ke depannya. Setelah kegiatan aksi nyata yang dilakukan, saya merasa bangga karena melihat mereka bersemangat dan senang dalam pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional ini bisa berjalan dengan baik dari pembelajaran sebelumnya. Pembelajaran yang didapat dari aksi nyata ini, saya melihat ada perkembangan yang luar biasa dari anak didik saya, di mana mereka bersemangat dan keaktifan dari anak didik saya dalam membuat produk atau karya sesuai dengan minat dan bakat mereka, serta berempati dengan teman mereka. Pembelajaran berdiferensiasi diterapkan dengan mempersiapkan kesiapan murid sesuai dengan kemampuan mereka dan dengan menggunakan teknik kesadaran diri dan kesadaran sosial. Perbaikan untuk kedepannya ada 2 poin. Yang pertama, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada kelas-kelas lainnya. Kedua, saya akan semakin berkreasi, berinovasi, dan kreatif dalam menentukan teknik berdiferensiasi dan teknik pembelajaran sosial emosional sesuai dengan kebutuhan murid saya. Dengan tujuan murid dapat menggali potensi mereka dan mengenali lingkungan sekitarnya untuk menjadi murid merdeka belajar berdasarkan profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih.